Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidha wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-ayatan, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan hidup di dunia yang singkat terbatas tapi menentukan untuk kehidupan setelahnya, di kehidupan tanpa batas. Oleh karenanya, mari kita berusaha berjuang selagi kita masih hidup di dunia ini. Kita isi dengan hal-hal yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita, yang menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Dan dunia yang singkat ini mari kita jadikan sebagai mazra'atul akhirah, ladang akhirat, di mana dunia ini kita jadikan sebagai tempat dan saat untuk bercocok tanam kebaikan-kebaikan kita, dan nanti kita di akhirat akan menuai dan memanennya dengan panen yang memuaskan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga nikmat yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Mari senantiasa kita jaga, mari senantiasa kita rawat, bahkan melebihi daripada menjaga dan merawat badan kita. Kenapa? Karena badan ini cepat lambat akan kita tinggalkan di dunia ini, kembali lagi menyatu dengan bahannya, yaitu tanah. Sedangkan iman Islam yang berada di dalam hati kita, yang berada di dalam jiwa kita, akan dibawa seiring dengan jiwa dan roh kita yang tidak musnah. Karena roh dan jiwa kita setelah Allah ciptakan tidak mengalami kemusnahan, tidak mengalami kesirnaan. Jasad yang membungkus roh kita akan sirna, akan hancur, kembali ke tanah, kita tinggalkan di dunia. Tapi roh dan jiwa kita terus melakukan perjalanan panjangnya, bahkan perjalanan kekal dan abadi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika iman Islam tetap melekat di dalam jiwa kita dalam kondisi yang baik, maka insya Allah di akhirat kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan, kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia yang penuh dengan fitnah ini. Allah menyatakan
walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu, artinya ketika seseorang di akhirat jiwanya itu melekat dengan nilai Islam dan iman, khairul laka minal ula, lebih baik daripada kehidupan sebelumnya, yaitu kehidupan di dunia. Maka satu hal ini mari kita saling menasehati. Maka satu hal ini kita saling mengingatkan. Karena mungkin diantaranya dengan adanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa musibah pandemi ini, seakan-akan biasanya atau terkadang menjadikan perhatian yang utama kita, menjadikan mungkin segala upaya kegiatan kadang hanya berfokus ke situ saja, sementara upaya yang jauh lebih utama yang itu adalah merupakan asas dasar dari kehidupan kita, yaitu kehidupan dalam beragama, dikhawatirkan terbengkalai dan dilalaikan. Maka sekali lagi, memelihara, merawat Islam dan iman yang melekat dalam jiwa ini adalah jauh lebih utama dan lebih penting lagi dalam situasi dan kondisi apapun, termasuk dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Oleh karena itu, alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di Masjid Imam Syafi'i yang kita cintai ini, kita berusaha untuk mengadakan ikhtiar dan upaya memelihara Islam dan iman itu dengan ibadah-ibadah kepada Allah seperti sholat, zikir dan doa, dan juga dengan tetap kita mengkaji, mempelajari mutiara-mutiara ilmu dan hikmah yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedianya dan seperti biasanya kajian kita pada waktu dan tempat seperti ini adalah biasa disampaikan oleh Syekhuna wa waliduna Anur Fik Kufran hafizahullahu wa ra'ahu. Tapi untuk saat ini beliau ada uzur dan saya diminta untuk sekedar mengisi kekosongan ya dari beliau yang uzur, yang biasa di majlis dan di kesempatan seperti ini menyampaikan kitab Riyadhus Shalihin. Maka untuk materinya insya Allah tetap kita akan berusaha untuk menyampaikan ya, kitab Riyadhus Shalihin sekedar sebatas dengan keilmuan saya yang tidak seberapa, dan saya bawakan syarahnya juga, yaitu syarah Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kalau biasanya Ustadz Aun Rafiq menyampaikan kitab Riyadhus Shalihin dengan syarah Bahjatun Nadirin yang ditulis oleh Syekh Aid Al-Hilali hafizahullah, salah seorang murid senior dari Imam Al-Albani rahimahullah. Maka untuk kali ini saya menyampaikan Riyadhus Shalihin dengan syarah dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dua-duanya adalah kitab yang mulia, artinya dua syarah tersebut adalah dua kitab yang sangat bagus, disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tentu memiliki kelebihan masing-masing, baik di kitab Bahjatun Nadirin yang ditulis oleh Syekh Al-Id Al-Hilali, demikian juga yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dengan kitab Syarah Riyadhus Shalihinnya ini.
Bab yang masih beliau bahas dan belum selesai adalah bab yang ke-74. Kalau kita perhatikan ini bab sangat penting sekali. Babul hilmi wal anati war rifqi. Bab tentang al-hilm, kesabaran. Jadi pandai mengendalikan emosi, ini adalah hilm. Demikian al-anah, itu sifat hati-hati dan cermat dalam bertutur kata dan bertindak. Dan rifq, yaitu kelemah lembutan. Ini Masya Allah, jika kita memiliki 3 sifat ini, tentu akan menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga akan menghiasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu unsur yang penting yang bisa menunjang untuk terwujudnya akhlakul karimah, di mana akhlakul karimah ini menempati kedudukan yang sangat agung dalam Islam, dan juga ini menjadi salah satu ciri yang khas dan menonjol pada diri tauladan kita dan panutan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hanya saja aku ini diutus, bahwa aku ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia, akhlak yang mulia, untuk disampaikan dan diteladankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung dan memuji Nabi dan Rasul tercintanya ini dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad itu berada pada posisi akhlak yang sangat agung. Dan demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian dari sahabat-sahabat beliau, wahai Rasulullah, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia-manusia ke dalam surga? Maka Nabi SAW menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Jadi sungguh akhlak yang mulia ini memiliki keutamaan yang sangat agung, menjadi sebab yang sangat besar yang dapat memasukkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Oleh karenanya ini kita harus terus belajar, terutama tentunya meneladani akhlak Rasulullah SAW, agar kemudian kita dapat berhias diri di dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akhlak-akhlak yang mulia ini. Nah, di antara unsur, sekali lagi, yang menunjang akhlak yang mulia adalah 3 sifat ini. Akhlak yang mulia ini sebagaimana didefinisikan oleh banyak para ulama, seperti di antaranya Imam Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan akhlak yang mulia terdiri dari 3 hal. Pertama adalah bastul wajhi, berusaha bermanis muka, tersenyum ketika bertemu saudaranya. Ini akhlak. Yang kedua adalah badlul ma'ruf, berusaha memberikan kebaikan untuk orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain, selalu ingin dia memberikan manfaat untuk orang lain. Bahkan yang dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau tidak bisa langsung memberikan manfaat berupa pertolongan kepada orang lain, beliau menghasung, menganjurkan dan menjadi sebab orang lain bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Ini bagian akhlak yang mulia. Dan yang ketiga kata beliau adalah kaful adza, berusaha untuk agar orang lain tidak terjatuh ke dalam hal yang membahayakannya atau memudorotinya. Ini akhlak yang mulia. Nah, maka tentu untuk bisa melakukan itu tadi, akhlak yang mulia,
harus memiliki dasar-dasar yang ditanamkan di dalam jiwa sehingga menjadi sebuah karakter dan sifat. Nah, karakter dan sifat itu adalah diantaranya seperti yang disampaikan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab yang ke-74 ini, yaitu Al-Hilm, sabar, Al-Ana, cermat dan hati-hati, Warif, dan kelemah lembutan. Nah, tentunya sebagian dari keterangan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan oleh Syekhuna wa waliduna Aunur Rafiq hafizahullahu taala, dan kemudian saya melanjutkan hadis yang terakhir dalam pertemuan beliau, artinya terakhir di sini sebulan yang lalu di sini, ya, beliau menyampaikan hadis tentang A'rabi yang masuk ke masjid dan kencing, itu kalau tidak salah. Dan ini mungkin kita perlu menyampaikan tambahan faedah-faedah yang lain berkaitan dengan masalah ini, tapi tentunya kita ambil faedah dan pelajaran yang utama adalah masalah akhlak, ya, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi si A'rabi yang kencing di dalam masjid itu. Dan selebihnya ada pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan masalah fikih, terutama berkaitan dengan izalatun najasa, yaitu menghilangkan najis, ya. Mungkin kita perlu membaca ulang kembali hadis tersebut, dan ini ma'ruf, ya, sering disampaikan oleh para ustadz, para khatib, dan para penceramah, karena memang di situ ada pelajaran yang sangat besar untuk kita. Ya. Tentang cerita tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bala a'rabiyun fil masjid. Tiba-tiba ada seorang A'rabi yang masuk ke masjid dan kencing. A'rabi ini biasa kita terjemahkan Arab Badui atau Arab Badui. Artinya orang Arab yang mereka biasa tinggal di daerah pedalaman, ya, yang jauh dari perkotaan, dan mereka tidak banyak bergaul dengan banyak orang, sehingga tampak dari watak dan karakter mereka secara umum mereka orang-orang yang kurang ilmu dan kurang adabnya, ya. Dan itu juga disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya dalam surah At-Taubah ayat 97, Al-a'rabu asaddu kufra wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududu ma anzalallahu ala rasulih. Nah, ini sudah cukup menggambarkan bagaimana A'rabi itu, ya. Al-a'rab, jadi orang-orang yang hidup di pedalaman dari kalangan orang Arab, asyaddu kufra wa nifaq, sangat besar kekufuran dan kemunafikan mereka. Wa ajdaru alla ya'lamu, dan biasanya, artinya hal yang wajar pada mereka, alla ya'lamu hududu ma anzalallahu ala rasulihi, mereka tidak tahu atau sedikit pengetahuannya mengenai aturan-aturan, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada Rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kurang pengajaran dan kurang pendidikan, ya. Sehingga sebagaimana yang disebutkan dalam cerita dari riwayat tadi yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ya, tiba-tiba A'rabi masuk ke masjid, ya. Di sisi yang lain di dalam masjid ada orang-orang lain, ya, di antaranya Rasulullah dan para sahabat. Bukan masjid yang kosong penghuni, ya. Nyelonong masuk untuk apa? Kencing.
Kencing di situ. Ya, tentu melihat pemandangan yang memang secara umum ya itu sangat tidak pantas ya. Para sahabat yang melihat itu apa? Faqaman nasu ilaihi liyaqa'u fihi. Bangkitlah manusia, yakni para sahabat, untuk mendekati A'rabi liyaqa'u fihi, untuk memberikan hukuman, untuk mengusir ya, untuk menghardik ya, itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nah ini di sini teladan ya. Ya, teladan yang luar biasa dari kepribadian Nabi SAW, bagaimana kedalaman ilmunya, bagaimana kebijaksanaannya, dan ini tentu juga atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi kita sebagai umatnya. Nah. Nabi SAW mengatakan, da'uhu wariqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in ya. Kata Nabi SAW, biarkan dia, jangan diganggu ya. Dan guyurkan ya, kepada air kencing yang tergenang itu sajlan min ma'in, satu ember dari air. Au dhanuban, ini dhanub dengan sajlan sama, satu ember atau satu timba ya, air ya. Fa inna ma bu'istum muyassirina walam tub'atsu mu'assirina. Maka sesungguhnya kalian itu diutus untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran, kemudahan-kemudahan, dan tidaklah kalian diutus ya, maksud diutus di sini artinya Allah ciptakan ya, Allah perintahkan, tidak untuk ya, walam tub'atsu mu'assirin, tidak untuk memberikan kesulitan-kesulitan ya. Nah ini adalah sikap dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah, dalam riwayat yang lain, setelah sebagian sahabat melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengguyurkan air satu timba ke genangan kencingnya si Badui itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengajaran dan memberikan nasihat kepada A'rabi ini. Tidak menghukumnya, Nabi tidak menghukumnya, tidak memberikan sanksi ya, bahkan tidak mengatakan dengan kata-kata yang keras gitu. Ya. Nah ini teladan kebijaksanaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ terkumpul 3 sifat yang disebutkan dalam bab ini, yaitu al-hilm, sabar, tidak menghukum ya. Kemudian al-ana, yaitu sikap cermat dan hati-hati, penuh dengan pertimbangan ya. Padahal dalam hal yang kita melihatnya sih bukan suatu perkara yang besar ya, tapi Nabi memberikan keputusan yang sangat tepat. Ini menunjukkan al-ana ya, kehati-hatian ya, dan penuh pertimbangan. Lalu yang ketiga apa? Arif. Nah, itu kelemah lembutan. Nah, dilihat dari bagaimana sikap Nabi, bagaimana tutur kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Arab Badui ini. Beliau mengatakan, inna hadhil masajid la yasluhu fiha syai'un minal adha awil qadar wa innama hiya lis-shalah wa qiraatil Qur'an wa takbir. Sesungguhnya masjid-masjid ini ya, termasuk masjid yang ini, tidak boleh di dalamnya ada sesuatu dari kotoran maupun najis. Jadi harus dibersihkan, disucikan dari kotoran dan najis. Ya, jangankan dikasih najis, sudah ada najis pun harus dihilangkan. Lah apalagi ini dalam keadaan bersih suci malah dikasih najis. Ya, tentu ini la yasluh, tidak boleh di rumah Allah, di masjid ini. Ya. Akan tetapi masjid-masjid itu adalah tempat lis-shalah, untuk sholat, wa qiraatil Qur'an, dan untuk membaca Al-Quran, wa takbir, dan untuk
Bertakbir artinya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demi mendapatkan perlakuan yang bijak ya, dan lembut dari Nabi SAW itu, maka si A'rabi ini sangat gembira dan senang sampai kemudian dia mengatakan sebuah doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Nah, ini juga salah lagi gini. Ini doanya dimonopoli sendiri gitu. Ya. Karena melihat sahabat Nabi ya tidak seperti Nabi dalam menyikapinya ya. Maka dia pun berdoa, ya Allah rahmati aku dan Muhammad ya. Dan jangan engkau rahmati seorang pun bersama kami, cukup kami berdua saja gitu. Gitu. Nah, ini dari kisah atau kejadian ini ada beberapa pelajaran, sebagiannya saja kita sampaikan. Yang pertama adalah al-udhr bil jahl, ya, terhadap orang yang jahal, yang tidak tahu, yang belum sampai ilmunya, diberi udzur, ya. Buktinya bagaimana Nabi SAW kepada A'rabi ini ya, yang memang A'rabi identik dengan orang yang sedikit ilmunya, yang tidak tahu adab ya, termasuk adab bagaimana ke dalam masjid ya, harus dibedakan masuk ke rumah biasa dengan masuk ke rumah Allah ya. Jangan disamakan. Nah, ini si A'rabi ini belum memiliki ilmu seperti itu ya, maka ketika Nabi SAW tidak menghukumnya, bahkan Nabi SAW hanya memberikan nasihat yang lemah lembut dan memberitahukan, ini menunjukkan bahwa orang yang jahal, yang belum tahu memang diberi udzur ya. Karena apa? Karena memang belum tegak hujah kepada dia belum memahaminya ya. Oleh karena itu kita menyikapi ya, satu kesalahan ya, dari orang yang sudah tahu dan sengaja melakukan kesalahan itu dengan orang yang sama sekali belum tahu, tentu tidak boleh sama kita. Kita harus memberikan udzur, kita memberikan maaf, tapi bukan berarti dibiarkan, tetap diberitahu akhirnya, diingatkan, ya, diberitahu, diajari, dan tentu diwanti-wanti supaya jangan diulangi lagi, ya itu. Begitu. Nah ini juga tentu harus kita ambil sikap seperti ini, memberikan udzur kepada orang yang tidak tahu. Nah terkadang kita kan sering ya Allah kita mohon maaf kepada Allah yang banyak ya. Dalam bersikap ini sering ceroboh, serampangan, langsung kita marahi orang melakukan kesalahan, langsung kita damprat orang yang melakukan kesalahan, langsung kita kasih sanksi kepada orang yang melakukan kesalahan, padahal harusnya kita cek dulu, siapa tahu dia memang belum tahu ya. Apakah Anda tidak tahu di sini ada aturan seperti ini? Kalau misalnya dia mengatakan betul Pak, saya betul-betul tidak tahu, nah kan lain. Apakah kemudian pantas untuk kita kasih hukuman? Tentu tidak pantas, karena belum tersampaikannya hujah kepada dia, belum tersampaikannya aturan itu kepada dia, sehingga wajar dia melanggarnya karena ketidaktahuan itu. Nah inilah rahmat dalam ajaran Islam yang diteladankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah anna syar'a yaqtadi daf'a a'lal mafsadatain bi adnahuma. Ya. Syariat Islam ini melalui Nabi SAW memberikan satu pengajaran ya, untuk menolak dari dua mafsadat yang lebih parah, yang lebih besar. Ya. Dan kemudian mengambil yang lebih ringan dari keduanya, bi adnahima, yang lebih ringan. Nah ini mungkin dalam kaidah fikhiyah
ada satu istilah yang disebut dengan akhdhu akhwafi dororoin, mengambil salah satu mudorot ya yang itu lebih ringan dari dua mudorot yang ada. Ketika memang mau tidak mau harus terjatuh dalam mudorot itu, artinya sudah tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, kecuali harus memilih salah satu dari dua atau lebih ya, mudorot-mudorot yang ada, maka ambillah mudorot yang paling ringan. Ini kaidah fikih, dan tentu kaidah ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mengambil pelajaran dari sisi mana? Dari cerita A'rabi yang masuk ke masjid dan kencing itu, yaitu A'rabi kencing di masjid ya, dibiarkan sampai tuntas, ini kan mudorot karena di situ terkumpul najis di masjid. Ini mudorot pertama, mudorot pertama. Ya. Mudorot yang kedua langsung dihentikan. Jadi artinya seperti sikap para sahabat, langsung disuruh pergi A'rabi yang sedang kenceng-kencengnya kencing. Iya, karena ini kan kalau bahasa kita ini kan kebelet ini. Kebelet itu kan sudah nggak bisa nahan, langsung masuk masjid, kencing gitu. Nah, kalau mengikuti keinginan para sahabat, itu langsung si A'rabi mengerem set kencingnya. Nah, maka ini mudorot. Mudorot pertama bagi si A'rabi, ini jelas dia akan kesakitan. Karena begitu dia sedang kenceng-kencengnya kencing, langsung dihentikan secara mendadak, itu akan menyakitkan bagi si A'rabi yang kencing itu, terutama di alat kelaminnya itu. Itu memudoroti dia. Ya. Mudorot yang kedua, ada kemungkinan, dan ini kemungkinan besar, ketika seseorang kencing sedang kenceng-kencengnya, lalu kemudian disuruh pergi, ya, maka bukan hal yang mustahil, justru air kencingnya akan tercecer-cecer kemana-mana, tidak fokus pada satu titik, sehingga wilayah yang terkena air kencing yang najis itu semakin melebar dan meluas. Ini mudorot. Nah, berarti kan di sini ada dua pilihan, sama-sama mudorotnya. Tidak ada pilihan yang lain kecuali harus memilih salah satunya ini, terpaksa. Nah, maka mengambil mudorot yang lebih ringan, dan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Yaitu apa? Membiarkan si A'rabi ini kencing sampai selesai dan puas. Ini tidak memudoroti A'rabi yang kencing, dan wilayah yang terkena najis tidak melebar kemana-mana, hanya fokus di satu titik saja, sehingga untuk penyelesaian menghilangkan najisnya lebih mudah. Nah, ini dipilih oleh Nabi SAW. Maka dari sinilah diperas oleh para ulama ahli fikih menghasilkan satu kaedah, akhdhu ahwafid dororoin, mengambil mana yang lebih ringan dari mudorot-mudorot yang ada. Ketika dihadapkan dengan mudorot-mudorot dan harus mengambil salah satunya. Nah, ini juga tentu sekali lagi menjadi kaedah yang penting bagi kita dalam segala hal yang berkaitan dengan hal semacam itu. Berkaitan dengan kita dihadapkan dengan pilihan harus memilih salah satu dari mudorot-mudorot yang ada dan tidak mungkin kita menghindarnya, maka kita ambil mudorot yang lebih ringan. Banyak contohnya tentu ya. Nah, gitu. Dalam kehidupan kita sehari-hari kadang kita dihadapkan dengan hal seperti itu. Ya, itu. Dan kita terkadang walaupun bukan mujtahid dalam bidang fikih, tapi setidaknya jadi mujtahid untuk dirinya sendiri dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Nah, maka kaidah ini bisa menjadi salah satu pedoman bagi kita. Kemudian faedah yang lain adalah wujubu tathhiril masjid wa annahu fardu kifayah.
wajibnya mensucikan masjid. Dan ini hukumnya menurut para ulama fardu kifayah. Namanya fardu berarti wajib. Maka kalau kita sudah membangun dan memiliki masjid, ya, dan memang masjid itu digunakan setidaknya untuk sholat 5 waktu sehari semalam, maka wajib untuk dirawat masjid itu, terutama dari sisi menjaga kebersihan dan kesuciannya. Maka dari sini betapa agungnya seseorang yang ditugaskan menjadi marbut masjid, menjadi petugas yang bertugas merawat dan membersihkan masjid. Jika hanya satu orang marbut, maka dia telah menggugurkan kewajiban itu dari sekian orang. Karena hukumnya apa? Fardu kifayah. Jadi kita memberikan penghargaan, rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya untuk marbut masjid. Karena dengan sebab dia kita tergugurkan dari kewajiban kita. Dan kalau tidak ada dia, terus nggak ada yang membersihkan masjid, kita semua yang semuanya ini memiliki masjid, semuanya dapat dosa. Gitu. Karena apa? Karena tathhir al-masjid hukumnya apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah hukumnya. Ya. Dijaga, dirawat masjid, jangan sampai terkena najis. Atau kalau sudah terkena dibersihkan segera. Nah, dari mana? Jelas dari tadi cerita tentang A'rabi yang kencing di masjid. Bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mengatakan da'uhu, biarkan, maka Nabi menyuruh sebagian sahabat untuk diambilkan air satu timba dan diguyurkan ke genangan air kencing itu. Ya, jadi maksudnya itu untuk menghilangkan najis berupa air kencing itu. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah cara menghilangkan air kencing yang ada di masjid itu hanya menggunakan air dengan cara diguyurkan seperti tadi ya, dalam kisah A'rabi? Maka jawabannya bukan hanya itu, bukan hanya itu. Ya, untuk menghilangkan najis yang memang ada zatnya semacam air kencing, kalau kemudian itu ya di satu tempat yang ada air kencingnya hilang, baunya sudah tidak ada, zatnya sudah tidak ada, maka tempat tersebut kembali kepada hukum asalnya, yaitu apa? Thahir, suci. Mungkin dibiarkan mengering, mungkin dibiarkan kena angin, mungkin dibiarkan kena sinar matahari mengering, selesai. Itu pun juga termasuk sudah suci. Tapi kata para ulama, dengan diguyurkan air yang cukup banyak, ini adalah thariqah, cara yang asra wa ashal, lebih cepat dan lebih mudah untuk segera menghilangkan air kencing itu. Karena apa? Kalau diguyur nanti akan cepat tanah itu menyerap dari air kencing dan akhirnya hilang air kencingnya. Ya. Dan ini tentu tidak bisa persis kita praktekkan di masjid-masjid kita sekarang ini. Karena apa? Beda masjidnya di zaman Nabi dulu dalam kejadian ini dengan masjid kita. Kalau masjid kita ini lantainya sudah pakai tekel, sudah pakai keramik, sudah pakai semen. Tentu bukan dengan cara diguyur air satu timba, bukan. Karena apa? Sifat dari bawahnya ini tidak bisa menyerap, bukan tanah. Sedangkan kalau masjid Nabi dalam kejadian A'rabi ini masih berupa tanah. Oleh karena itu dihilangkannya bukan dengan cara seperti itu. Ya, air kencingnya dihilangkan dengan disapu, diserap pakai pel. Ya. Baru kemudian untuk lebih meyakinkan nanti disiram pakai air. Nah, itu. Jadi beda tentunya, beda kejadiannya, beda tempatnya, berbeda. Nah, kecuali kalau memang tempat
kita untuk sholat atau masjid atau musola masih berupa tanah, kena air kencing, nah persis perlakuannya sebagaimana yang kita baca dalam kisah A'rabi, karena bagian bawahnya berupa tanah sehingga menyerap air kencing itu. Iya. Kemudian faedah yang lain adalah istiratu taharati makanil musalli. Ya. Fal musalli yajibu alaihi an yutahhira thawbahu wa badanahu wa makana salatihi. Menjadi syarat yaitu sucinya tempat orang yang sholat. Maka orang yang sholat ya harus dia perhatikan sebelum dia melaksanakan sholat. Wajib bagi dia untuk mensucikan pakaiannya, badannya, dan tempat sholatnya. Nah, itu 3 hal itu. Di samping harus suci dari hadas, harus suci dari najis. Najis yang mana? Yang ada di pakaiannya, yang ada di badannya, yang ada di tempat dia sholat. Jadi kita harus perhatikan itu semua, karena ini menjadi syarat sahnya sholat. Nah ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, nah ini tentu pelajaran yang utama yang berkaitan dengan bab yang kita pelajari, yaitu bab tentang kesabaran, tentang kecermatan dan kelemah lembutan, ya. Maka jelas dari kisah A'rabi itu menjadi pelajaran dan teladan bagi kita tentang husnu khuluqir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'limihi wa rifqihi. Ya. Baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baiknya metode pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kelemah lembutan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena ini kita harus banyak belajar, dan seutama-utama yang harus kita mengambil ilmu dan keteladanan dalam hal ini tentunya tiada lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus ingat-ingat betul hal ini, ya. Bagaimana kita mendidik keluarga. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, dalam surat Toha, ya, wa'mur ahlaka bis solati wastabir alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan sholat dan bersabarlah atas hal itu. Betul sekali itu. Coba kita resapi, kita rasakan, ya. Kita sebagai kepala rumah tangga ini, kita punya istri, kita punya anak-anak, ya. Untuk masalah sholat ini betul-betul harus dimodali diri kita dengan kesabaran. Ya, kadang-kala kita suruh nggak langsung nurut berangkat sholat. Ya, padahal mungkin kita sudah memberikan contoh. Bahkan kadang-kala kita suruh ada yang membangkang, ada yang protes, ada yang mendebat, itu loh. Ya. Ada yang berleha-leha, oh iya nanti, nah, sampai sudah mendekati akhir dari waktu sholat. Nah ini terkadang memancing emosi kita, karena kita pengennya kan segera selesai, segera beres. Ini untuk kebaikan kok, kenapa gak mau? Kita ingin semua kita ini selamat dunia akhirat gitu ya. Nah makanya kadang kita gak sabaran, gergeten gitu kan, emosi, marah, membentak, mencaci maki. Nah ini maka kita harus ingat-ingat, kita harus belajar bagaimana Rasulullah SAW mengajak dalam kebaikan, mengajari kebaikan kepada orang lain, apalagi kepada keluarga sendiri. Ya, penuh dengan kesabaran, dan itu terus menerus. Ini sekali lagi ini satu hal buat kita sebagai PR bagi kita. Ya. Ya, Nabi SAW bagaimana menyikapi Arabi ini? Nah, dengan kelemah lembutan, dengan kebijaksanaannya. Ya. Demikian kita lebih tinggi lagi dari hal itu mungkin berdakwah. Ini jelas semakin rumit tantangan-tantangannya, kendala-kendalanya, ya. Maka
jelas dibutuhkan al-hilm, yaitu identik dengan kesabaran. Makanya para ulama mengatakan kewajiban seorang muslim dalam hidupnya yaitu apa? Al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi, yang ketiga ad-da'watu ilaihi, dan ditambahi apa? As-sabru 'alal adza fihi. Harus dengan sabar. Oleh karenanya Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan dakwah salafiyah ini sakil indan nas. Dianggap oleh tidak sedikit manusia berat dakwah salafiyah ini. Karena mungkin ya ada hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan adat dan sebagainya. Sakil indan nas. Sudah berat. Maka kata beliau, jangan kau tambahkan beratnya manusia untuk menerima dakwah salafiyah ini dengan uslubmu yang kasar. Dengan uslubmu, dengan uslub itu maksudnya dengan cara kamu berdakwah yang kamu tidak landasi dengan kesabaran dan kelemah lembutan. Itu semakin berat lagi di hati manusia. Itulah. Makanya insya Allah dakwah salafiyah akan berkembang bahkan dengan pesat. Apalagi kalau kita yang mendakwahkannya ini menghiasi diri-diri kita dengan akhlakul karimah, terutama 3 sifat tadi, ya, al-hilm, al-ana, dan juga ar-rifku, kelemah lembutan itu. Iya, sehingga banyak manusia akan tertarik, sehingga mereka akan dengan mudah menerima kebenaran dalam dakwah salafiyah ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah datang waktu salat Isya, maka mungkin kami cukupkan saja sampai di sini satu hadis, ya, dan mungkin insyaallah melengkapi dari apa yang sebagiannya telah disampaikan oleh Syekhuna Aunur Rafiq hafizahullah mengenai hadis atau cerita tentang Arabi yang masuk ke masjid dan kencing itu. Semoga kita Allah Ta'ala tambahkan ilmunya, Allah Ta'ala tambahkan karakter sifat yang baiknya, dan juga semoga kita semakin dihiasi ketakwaan kita dengan akhlak-akhlak yang mulia ini. Demikian, dan mungkin saya tidak membuka pertanyaan, ya. Kita cukupkan saja sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.